Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali berbicara tentang diri. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat menarik untuk kita jadikan sebuah muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Alal araiki yanzurun. Surah Al-Mutaffifin. Dalam ayat tersebut Allah menukilkan satu gambaran nanti orang-orang yang beriman ketika di akhirat, ketika di dalam surga Allah siapkan satu tempat duduk mahligai, alal araik. Mereka duduk di sana dalam dipan itu, di atas dipan tersebut nyantai. Dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kalimat yang jurun berikutnya itu dimaknakan bahwa Allah melalui malaikatnya membukakan pintu neraka bahkan. Karena kalimatnya yang jurun. Orang mukmin di atas dipan tadi itu bisa menatap kemanapun yang mereka sukai, termasuk bisa menatap karena sudah dibukakannya pintu neraka. Orang mukmin tersebut bisa menatap orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka. Konteks ini sebenarnya ada kalimat berikutnya nanti, yathakun. Orang mukmin tadi itu membalas dengan senyuman, dengan tertawaan kepada orang-orang kafir yang dulu menjolimi orang mukmin tersebut, sebagai balasan Allah buat orang-orang kafir yang durhaka. Tapi menariknya, yang mau kita bahas adalah kalau yang tadi yang disiksa adalah orang-orang kafir, oke, tak ada masalah bagi si mukmin tadi. Tapi kita tarik sedikit makna umum dari ayat tersebut. Andai ternyata yang ditatap tadi, yang sedang disiksa, yang sedang menderita di neraka, yang sudah dibukakan pintunya itu adalah ternyata bukan orang kafir saja. Misal ternyata yang sedang menangis dan menjerit itu adalah seorang ibu. Dan ibu itu adalah orang yang melahirkan kita, membesarkan kita, menyulangi kita. Akankah kita tertawa melihat siksaan buat seorang wanita tersebut? Sementara wanita itu adalah ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan kita. Bagaimanapun indahnya dipan tadi, nikmat makanan yang sedang kita santap, saya yakin jatuh dari tangan ketika menyuap makanan tersebut. Kenapa? Orang yang kita tatap sedang disiksa dan menjerit tadi adalah orang yang menyayangi dan membesarkan kita. Nak, tolong mama. Nak, tolong. Hadirin yang berbahagia, paling tidak ayat ini kalau kita tarik secara umum, ini merupakan satu gambaran bagaimana nanti ternyata begitu banyaknya orang yang meminta tolong dan menyesal, merintih ketika di akhirat, ketika sudah dalam neraka. Andai yang merintih itu adalah orang yang paling menyayangi kita, yang dekat dan membesarkan kita dulu di saat kita kecil, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, kalau begitu sebagai seorang anak kita harus berpikir dan bermuhasabah apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang sering menjerit tadi. Karena ternyata yang menjerit itu adalah ibu atau ayah yang membesarkan kita. Ramadan sedang berada bersama kita, tempat di mana diijabah setiap doa dan harapan. Kalau begitu, tidak ada salahnya sebahagian doa-doa kita, sebahagian amal-amal kita, ibadah kita niatkan juga buat ayah, ibu tercinta, khusus mereka yang sudah Allah panggil dan sedang bergelut dengan pengadilannya di dalam kubur. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita harus berpikir dan bukan menuduh, tapi bisa jadi dulu sholat ayah kita tidak bisa khusyuk. Kenapa? Baru saja ia angkat takbir dalam sholatnya dan dia paham tak boleh dia ingat kecuali Allah. Tapi pekerjaannya masuk dalam pikirannya, hutangnya bahkan kesulitannya hadir dalam sholat tersebut, sehingga dia tidak bisa mengingat Allah dengan sempurna karena dia mengingat kebutuhan-kebutuhan kita yang harus dia carikan dengan pekerjaan-pekerjaannya.
Ia baca memang dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dia sadar bahwa tidak boleh ia ingat kecuali Allah. Tapi pada saat itu dia tidak punya kemampuan yang hebat untuk tetap khusyuk. Kenapa? Kemana lagi Allah meminjam uang? Uang sekolah anakku harus dibayar, tasnya yang koyak harus diganti. Bahkan tatkala sujud terakhir dia baca memang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi lagi-lagi dia tidak punya kemampuan yang luar biasa untuk menahan untuk tidak khusyuk. Lagi-lagi tetes air matanya dalam sujud terakhir itu ternyata memikirkan kita di kala takbiran berkumandang. Ya Allah, anakku bajunya koyak belum terganti. Bagaimana nanti dia bisa berbahagia dengan kawan-kawannya bermain sementara penampilannya ya Allah dengan baju yang koyak tersebut. Tuhan-Tuhan, boleh kita simpulkan jangan-jangan sebahagian sholat ayah kita ini tak bisa khusyuk. Kenapa? Hadir kesusahannya, dan kesusahan itu adalah asbab kita yang dia pikirkan. Kalau begitu sekarang, sholat mana yang kira-kira layak untuk kita persembahkan? Allah bagikan pahalanya juga buat ayah kita. Kalau begitu, sholat kita sempurnakan, sedekah kita sebut namanya. Dan terakhir jangan lupa, ketika kita 100 kali beristighfar memohonkan ampun untuk diri kita sendiri di hadapan Allah, tanya lagi diri, istighfar mana yang kita sudah benar-benar dari hati yang paling dalam memohonkan ampunan khusus buat ayah terbaik yang pernah Allah kirim untuk menjaga dan membesarkan kita. Puasa mana yang kita jaga kesempurnaan pahalanya, yang layak untuk kita persembahkan buat ibunda kita yang dulu justru dialah yang mendidik dan membimbing kita untuk bertahan ke sehari-hari untuk sempurnanya puasa kita. Mudah-mudahan muhasabah kita kali ini bisa menggugah jiwa dan hati kita. Semoga kita tambahkan amal ibadah kita bukan hanya untuk diri kita, tapi ingatlah, jangan-jangan di sana sedang ada seorang hamba Allah, ayah atau emak kita yang sedang merintih karena disiksa, dan ternyata dosa itu adalah asbab kesusahannya ketika mendidik, membesarkan serta menjaga kita. Mudah-mudahan setiap kita Allah bantu. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah bantu kita menyempurnakan amal ibadah kita, bukan hanya untuk kita, tapi buat ayah dan emak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.